Meskipun penisbatannya diperselisihkan para ulama. Ini dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu an, kitab ini. Jadi seolah-olah Ali bin Abi Thalib ini di mata mereka adalah sumber perdukunan, saudara. Jadi ada Ali bin Abi Thalib di kalangan mereka ini menjadi sumber perdukunan. Itu kan semuanya serba lucu. Karena pada akhirnya umat Islam bukan makin mengerti agama, saudara, tapi makin banyak salah paham soal agama. Itu yang tentu saja perlu kita angkat, kita bicarakan secara detail. Karena memang orang yang terpengaruh kitab-kitab dukun itu bukan hanya 1, 2, 3 orang, saudara. Ribuan orang. Ya, bahkan ratusan ribu orang. Mulai dari Arab sana sampai Indonesia yang jadi dukun, itu alumni perdukunan ini sangat luar biasa. Mereka kemudian mempraktikkan ilmunya dalam rangka bisnis alam gaib. Jadi ada bisnis alam gaib. Waalaikumsalam. Itu yang dapat kita cermati dari berbagai kitab-kitab yang ada ya. Jadi ada kitab tadi yang mengajarkan, misalnya dinukil sebagai karya yang berisi rajah. Rajah itu tulisan yang ditulis-tulis bahasa Arab itu menggunakan ya pedang dan sebagainya supaya jin tidak masuk rumah misalnya. Lah, ini banyak digunakan sebagai literatur oleh kalangan ulama-ulama berprofesi dukun. Jadi ada ulama-ulama yang berprofesi dukun. Jangan kaget ya Anda kalau kemudian ada ulama yang berprofesi dukun. Karena memang dari sananya mereka ini melakukan hal-hal yang tidak selaras dengan kemauan agama. Jadi penisbatan-penisbatan mereka ini sungguh sangat merusak tatanan agama Islam. Karena yang dijadikan objek itu adalah Islam. Seolah-olah Islam itu tempat berprakteknya para dukun, saudara. Padahal kita tahu Islam sangat membenci dukun. Tapi ternyata oleh mereka, Islam itu sendiri pun dibuat sebagai modal perdukunan. Termasuk tadi mengutip ayat-ayat Allah, dipotong-potong hurufnya, kemudian dipotong-potong ayatnya, disambung-sambung dengan ayat yang lainnya, dirangkai, lalu menjadi sebuah ajimat, dipakai oleh mereka ajimatnya untuk tujuan kesaktian katanya dan sebagainya. Pada akhirnya mereka itu bukan lagi mengenal agama yang seharusnya kita yakini sebagai agama yang berkebenaran mutlak, tapi agama yang justru membimbangkan karena dirusak oleh ulama-ulama yang berprofesi dukun tadi, saudara. Jadi kalau kita lihat ini, begitu banyaknya ulama-ulama yang berprofesi dukun, pada akhirnya perdukunan di negeri kita ini itu memang semarak, saudara. Jadi kalau kita baca misalnya kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra ya, contohnya itu. Nah, jadi kitab di sini dikatakan kitab Samsul Al-Ma'arif, jadi kitabus Syamsil Ma'arif Al-Kubra atau Samsul Ma'arif kemudian Wattaiful Awarif huwa makhtutatun qadimatun fis-sihri, yaitu wasya'udhati tunsabu ila Ahmad Ali Al-Buni mutawaffi sana. Ya, kemudian waqad ajma'a ulama al-muslimin ala tahrim qiraatihi au tadawuluhi li istimalihi ala nusus fi tahdhiril jin wa amal muharrama syar'an wa huwa mamnu'un fi kasirin
minad-dawalil islamiyah lima yatadammanahu min umuril kufri wasya'udati. Jadi apa katanya? Kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra atau Samsul Ma'arif wal Lataif Al-Awarif adalah manuskrip lama, yang manuskrip lama tentang sihir dan perdukunan yang dinisbatkan kepada Ahmad bin Ali Al-Buni yang wafat 622 Hijriah. Artinya ini Pak Dukun ini hidup setelah 600 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, saudara. 630 tahun Rasulullah meninggal, 600 tahun Rasulullah meninggal, muncul kitab dukun ini yang menjadi pedoman para dukun internasional tadi. Para dukun internasional, mulai dari dukun dari Timur Tengah sampai dukun Indonesia. Ini banyak sekali mereka yang menggunakan kitab ini sebagai literatur perdukunan, saudara. Ya, sebagai literatur perdukunan. Dan ini banyak sekali digemari oleh kiai-kiai di Indonesia, terlibat ya di dalam pengamalan kitab perdukunan ini. Banyak sekali kiai yang terlibat ya di Indonesia ini. Jadi kalau ada ribut-ribut Habib di kiai, tidak sedikit mereka yang menjadikan kitab perdukunan ini sebagai bisnis multi level marketing, ya. Di mana penggemarnya banyak sekali. Biasanya yang membeli ke kiai ini adalah para pejabat-pejabat, dan kiai tinggal mengambil dan menulis dari kitab-kitab rajah tadi yang bernama Syamsul Ma'arif Al-Kubra dan kitab-kitab lainnya yang begitu banyak. Kalau saya hitung, kalau disebut namanya nggak boleh ya. Yang jelas banyak sekali. Banyak sekali. Karena saya dulu itu tahunya waktu di Madura, memang tidak sedikit kalangan kiai yang mempelajari kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra itu. Dan ini marak di pondok-pondok pesantren. Bahkan katanya ada pondok pesantrennya khusus ya, untuk memperoleh ilmu seperti ini. Isinya apa katanya tadi itu? Kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra itu huwa mahtutatun qadimah. Jadi dikatakan manuskrip lama, yaitu manuskrip lama fisihri, yaitu yang berisi tentang sihir. Kemudian wasya'udati, dan perdukunan ya. Tunsabu ila Ahmad bin Ali Al-Buni, yang dinisbatkan kepada Ahmad Ali Al-Buni, yang meninggal pada tahun 622. Kemudian Hijriah, berarti kan 600 sesudah Rasulullah meninggal nih. Orang ini hidup 600 tahun sesudah Rasulullah meninggal. Jadi kitab ini dinisbatkan kepada tadi Ahmad bin Ali Al-Buni. Kitab yang memang banyak dipakai oleh para dukun-dukun Indonesia ya. Kitab ini marak sekali yang melaksanakan, gemar melaksanakannya. Banyak sekali, tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak ulama-ulama berprofesi dukun di Indonesia yang mengamalkan sejak zaman Belanda dulu sampai hari ini. Itu masih ada. Karena mereka ini ada yang dididik khusus, bahkan menjadi pendidikan khusus dalam beberapa pesantren di Indonesia ya. Itu saudara. Kemudian waqad ajma'a ulama, yaitu ulamaul muslimin ala tahrim qiraatihi au tadawalihi li istimalihi ala nususi fi tahsiril jin fi tahsiril jin, tahdhiril jin
Apa katanya? Ulama itu sepakat ala tahrim qiraatihi, yaitu tentang haramnya membaca kitab ini, tentang haramnya membaca kitab ini, atau apa, au tadawalihi, yaitu atau menyebarkannya li istimalihi ala nususi fi tahdziril jin, ya, karena memuat teks-teks pemanggilan jin. Ada tujuannya itu memanggil tahdzir, tahdzir itu praktek-praktek untuk menghadirkan jin, ada di dalamnya itu. Jadi kalau Anda mempelajari kitab ini itu ya tujuannya pasti itu ya. Intinya sengaja saya baca ini ya biar Anda paham. Kalau saya baca nyerocos dengar sajalah. Saya kan mengungkap keulamaan sekarang ini ya. Kemudian apa dikatakan fi tahdiril jin, itu fi tahdiril jin ini maksudnya bagaimana cara menghadirkan jin. Nah, ulama belajar itu, cara menghadirkan jin tadi itu dari kitab tersebut. Dan kitab ini juga saudara memiliki kitab-kitab lainnya, terdapat kitab-kitab lainnya yang lebih ganas lagi gitu. Dan ini semua menjadi pegangan ulama-ulama yang sebagian di Indonesia, sebagian ulama-ulama di Indonesia, mereka yang berpraktek dukun. Mereka ngaku juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan punya santri, saudara. Jangan main itu. Jadi kitab-kitab yang senada dengan kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra tadi itu, yaitu